Tes 1 2 3 Nurul saja. Halo Brad, salam buat pacarku yang lagi kerja di Karawang. Ada sama request nama Adut Brad. Oke siap Brad. Azurab Lakdon. Hadir Bradku, salam dari Bogor Bradku. Sehat-sehat selalu Brad. Request nama Alot. Oke siap Brad. Sebuah film tentang seorang lelaki pendiam tapi tiba-tiba menjadi seorang perampok handal. Wah boleh nih dibintangi Mamang John Wick waktu masih muda. Wah edun bat ini mah. Skuy langsung aja. So biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke 1, 2, 3. Apa? Gas! Mantap. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang petugas penjaga gerbang tol bernama Henry. Dia merupakan laki-laki pendiam, gak banyak minta, dan gak nuntut macam-macam. Setiap hari Henry pergi bekerja, kadang shift pagi atau shift malam, dan setelah itu langsung pulang ke rumah. Dan inilah Henry's Crime. Setibanya di rumah, Henry disambut oleh sang istri bernama Debbie dengan sarapan. Diketahui rumah tangga mereka udah berlangsung beberapa tahun, tapi sampai hari ini Debbie masih belum paham dengan Henry karena wajahnya selalu datar tanpa ekspresi yang terkadang membuat Debbie berpikir bahwa Henry gak sungguh-sungguh mencintainya. Beberapa saat kemudian, Henry didatangi seorang teman yang kita panggil aja dia Adut lah ya. Requestan dari embrad kita yang satu ini yang mengajak Henry bermain baseball. Adut gak datang sendiri, melainkan dengan temannya bernama Joe yang lagi mabuk. Henry pun mengajak mereka masuk agar Joe langsung diobati karena kasihan. Oh God. Okay. Meskipun Henry kenal baik dengan Adut, tapi Henry masih terlihat datar dan ikut ajakan Adut untuk bermain baseball. Tanpa Henry sadari, sebenarnya Adut mengajak Henry untuk merampok bank. Tapi karena gak banyak bicara, Henry nurut aja dengan Adut. Gak lama mereka pun tiba di depan bank. Terlihat Adut dan Joe menggunakan masker. Hingga akhirnya Henry sadar bahwa mereka akan merampok. Adut dan yang lain mulai masuk ke dalam bank, tapi Henry diminta menunggu di mobil. Kemudian Henry baru menyadari bahwa mobil yang mereka gunakan adalah hasil curian karena gak dinyalakan dengan kunci. Tapi Henry hanya berdiam diri menunggu Adut dan yang lain. Beberapa saat kemudian, Adut dan Konco melarikan diri dari bank karena gagal melakukan perampokan. Seorang satpam bank yang kita panggil aja dia Alot lah ya, requestan dari embrad kita yang ini segera menghampiri Henry sambil menodongkan senjata karena Henry pasti komplotan perampok. Meskipun gak berniat merampok, tapi Henry sama sekali gak membela diri, seakan pasrah aja gitu dengan apa yang terjadi. Ini orang napa sih? Get a wife, you get a job, don't you care? Henry dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, tapi saking pendiamnya, Henry bahkan gak memberitahu siapa aja komplotan perampok karena bagaimanapun Adut adalah temannya. Dikarenakan gak kooperatif, akhirnya Henry dijatuhi hukuman selama 3 tahun penjara. Gak lama Henry dimasukkan ke dalam penjara bersama seorang napi paruhbaya bernama Max. Meskipun gak melakukan kejahatan dan harus menerima hukuman, tapi Henry sama sekali gak marah. Pada pagi hari, Max mengajak Henry sarapan, tapi Max gak habis pikir karena Henry masih diam, gak seperti seorang penjahat. Max bertanya beberapa hal, salah satunya mengenai impian Henry ke depan. Secara mengejutkan, Henry berkata bahwa dia belum tahu pasti, bahkan gak yakin jika selama ini hidupnya punya tujuan. No, thanks.
6 bulan kemudian Henry dijenguk Debbie menanyakan bagaimana kabarnya. Dengan wajah yang masih datar-datar aja, Henry berkata bahwa dia baik-baik aja. Dikarenakan udah lama gak bertemu, muncul raut senyum dari wajah Henry memuji Debbie karena terlihat sangat cantik. Tentu Debbie sangat senang karena udah lama gak dipuji oleh Henry. Tapi Debbie berkata bahwa kedatangannya bukan hanya untuk menjenguk aja, melainkan ingin memberi kabar bahwa Debbie jatuh cinta pada Joe. Lah, meskipun gak marah, tapi dalam lubuk hatinya Henry merasa sangat-sangat kecewa. Singkat cerita, Henry udah dipenjara selama setahun sampai wajahnya kini penuh dengan bewok, percis seperti Mamang John Wick. Saat itu Henry lagi berkumpul dengan para napi lain mendengarkan cerita dari Max karena dia paling senior. Semua napi mendengarkan cerita Max dengan baik karena mereka sangat menghormatinya. Nope. What? You don't like it around here? Kemudian para napi menyayangkan karena mereka juga tahu bahwa Henry sama sekali gak bersalah. Para napi menyarankan sebaiknya Henry sekalian melakukan perampokan aja. Semua sangat yakin jika Henry melakukan itu pasti akan berhasil dan menjadi perampok terkenal. Singkat cerita, akhirnya Henry bebas dan akan kembali pada kehidupan sebelumnya. Henry merasa dia gak sepenuhnya bebas karena baik di luar maupun dalam penjara, perasaan Henry tetap sama. Tapi yang harus disadari, Henry kini udah gak punya istri lagi. Henry segera pergi ke rumah Debbie berniat mengambil barang-barang pribadi. Secara gak diduga, Henry disambut oleh Joe, orang yang gak terlalu Henry kenal tapi telah menjebaknya hingga masuk ke penjara. Di sana Henry melihat Debbie lagi hamil dan tiba-tiba membuat hatinya sangat terpukul. Saat Henry akan pergi, Joe menghampiri untuk berterima kasih karena gak menyebutkan namanya pada polisi. Seketika Henry menjawab, jangankan memberitahu polisi, Henry aja sama sekali gak mengenal Joe. Wah, sakit sih, sumpah. Dengan langkah gontai, anjir kot langkah gontai kayak lagu Om Iwan Fals, Henry meninggalkan rumah yang lama dia tempati dengan perasaan yang sangat campur aduk. Di malam hari Henry melihat album foto semasa sekolah dan sangat gak menyangka bahwa temannya yaitu Adut tega menjebaknya sampai masuk ke penjara. Pada keesokan hari, Henry kembali mengunjungi bank tempat perampokan dulu untuk mengenang apa yang telah terjadi. Saat berjalan mendekat, Henry gak melihat kanan kiri dan kemudian orang yang menabrak Henry bernama Julie marah-marah karena Henry nyebrang gitu aja. Julie memastikan kondisi Henry, tapi Julie gak berhenti memarahinya. Di tengah-tengah itu, mereka dihampiri Alot mengajak Henry ke kafe untuk menenangkan diri. Gak lama Julie mendatangi Henry mengajaknya ke rumah sakit, tapi Henry menolak karena merasa gak kenapa-kenapa. Henry menyadari bahwa wajah Julie sangat gak asing karena ternyata Henry pernah melihatnya di televisi karena Julie seorang artis. Sesekali Henry sempat terdiam ngepris karena terpesona dengan kecantikan neneng Julie. Kemudian Henry pergi ke toilet tapi gak sengaja melihat koran lama berisi tentang jalur rahasia dari gedung teater menuju brankas bank tempat Adut merampok dulu. Melihat hal itu, Henry terpikir ide untuk melakukan aksi perampokan, tapi Henry gak bisa sendiri melainkan harus mendapat bantuan dari Max. Henry segera mengunjungi Max di penjara dan kedatangannya itu membuat Max sangat senang. Henry langsung to the point bahwa dia punya tujuan yaitu untuk melakukan aksi perampokan bank. Mendengar hal itu, Max sangat senang karena akhirnya Henry serius menjadi penjahat dan meminta Henry agar menunggunya bebas dari penjara. Beberapa hari kemudian, Henry berjalan di sekitaran bank untuk membaca situasi. Kemudian Henry mengunjungi gedung teater karena penasaran dengan jalur seperti yang dilihat pada peta. Ternyata Julie lagi pentas drama di gedung itu dan membuat Henry semakin mengaguminya. Tapi meskipun akting Julie sangat bagus, tapi susah benar, sutradara, nah itu gak cukup puas hingga terus memarahi Julie. Henry juga sampai kena marah karena Julie merasa sangat-sangat kesal.
Looks complicated. Henry malah gugup gak terbiasa menghadapi perempuan yang lagi tantrum. Henry memberanikan diri mencoba membuat Julie nyaman dengan memuji aktingnya. Usaha itu ternyata berhasil sampai mereka pun berkenalan dan Julie berterima kasih karena Henry gak menuntut padahal pernah ditabrak. Au revoir, Madame Julie. Ciao, ciao. Di lain sisi, Max mendatangi kepala sipir untuk banding minta keringanan hukuman dan melaporkan kegiatan selama di penjara. Max sempat pasrah karena dari dulu bandingnya selalu ditolak, tapi Max mencoba meyakinkan mereka hingga Max bisa bebas dari penjara. Yeah, George. Dari sana Henry mengajak Max ke toilet cafe melihat peta jalur terowongan menuju Brankas Bank. Max sangat kaget karena Henry seperti bercanda karena peta tersebut 80 tahun yang lalu dan kini pasti udah ada perubahan. Max menyarankan agar menerobos bank sambil menenteng senjata, tapi Henry langsung menolak karena gak ingin ada korban jiwa. Demi mengetahui apakah jalur tersebut masih ada atau tidak, Henry dan Max pergi ke bank berpura-pura ingin membuka rekening. Tapi gak hanya itu aja, Max mencoba membohongi teller bahwa dulu pamannya menyimpan uang di Brankas Bank. Tentu Henry sangat kaget karena itu sangat beresiko, tapi Max berhasil meyakinkan dan mereka pun diberitahu bahwa brankas yang dimaksud masih digunakan. Correct. Yes. Okay. Kemudian Henry mengajak Max pergi menuju gedung teater, mengecek jalur terowongan yang terhubung dengan Brankas Bank. Mereka pun bertemu dengan Julie hingga membuat Henry sangat kaget. Lalu agar gak dicurigai, dengan cepat Henry mengenalkan Julie pada Max. Sungguh luar biasa, Max kembali berpura-pura seolah dia tahu dengan tempat itu, membuat Julie sama sekali gak menaruh curiga. Mereka pun masuk ke dalam gedung dan Max bersikap seolah-olah dia adalah seorang produser. Itu membuat Julie nyaman bicara dengan Max dan penasaran apalagi Julie udah gak betah dengan teater itu. Max meminta agar dia diantarkan untuk mengecek setiap bagian gedung demi mengetahui jalur terowongan menuju Brankas Bank. Kini Max menyadari bahwa terowongan tersebut terletak di balik ruang ganti seorang artis hingga Max terpikir sebuah ide untuk memasukkan Henry menjadi pemain teater. Itu semua Max lakukan agar rencana mereka bisa berjalan dengan lancar. Sementara itu Henry terlihat asik berbincang dengan Julie. Bahkan Henry jujur bahwa dia belum lama keluar dari penjara. Saat Henry akan menjelaskan alasannya, tiba-tiba Max datang mengajak Henry pergi karena yang mereka cari telah ditemukan. Sebelum pergi Henry mengajak Julie makan malam karena Henry ingin lebih mengenal Julie. I can see it all, Henry. Beberapa hari kemudian, Henry bersiap tampil dengan sangat rapi untuk bertemu dengan Julie. Henry pergi ke restoran menunggu kedatangan Julie, tapi Henry sangat gugup. Gak lama Julie datang dan mereka pun langsung memesan makanan. But, problem is, I just... Pertemuan tersebut membuat Julie sangat nyaman sampai dia curhat udah gak nyaman lagi bermain di teater, apalagi Julie sangat ingin menjadi artis yang besar. Julie bermimpi ingin menjadi artis Hollywood dan tentu Henry sangat mengaminkan. Gak cuma itu, Henry memotivasi Julie untuk mengejar mimpinya itu. Singkat cerita, hubungan mereka menjadi semakin dekat dan sering menikmati waktu bersama. Henry bercerita sebelum dia di penjara, dia bekerja sebagai petugas tol. Bukannya merasa ilfil, Julie justru merasa bangga karena Henry mau bekerja di tempat itu. Kemudian Henry berkata alasannya di penjara karena dijebak oleh temannya yang melakukan aksi perampokan bank. Saking polosnya, Henry juga malah membocorkan rencananya akan melakukan aksi perampokan bank. Tapi bukannya kaget, Julie malah ketawa karena wajah Henry gak cocok menjadi seorang perampok. Aduh. Kemudian Henry mengantar Julie pulang sambil menemaninya makan es krim. Mereka mulai terbawa suasana, apalagi Julie udah dibuat nyaman oleh Henry. Julie meminta Henry membaca buku, tapi sebenarnya Julie ingin Henry memujinya sambil menguji apakah Henry bisa menjadi seorang aktor. Your brother Leonid Androvich. Leonid. Julie menyadari bahwa Henry punya sesuatu yang berbeda, membuatnya dalam waktu cepat bisa langsung terpesona. Julie udah gak bisa menahan perasaan yang menggebu-gebu hingga mereka pun kelepasan dan... Sensor!
Di pagi hari Henry mengajak Julie ke rumahnya, tapi tiba-tiba Max berkata mengenai rencana perampokan. Max langsung terdiam saat tahu ada Julie dan merasa malu karena selama ini Max pura-pura menjadi produser. Max juga kaget karena ternyata Henry udah memberitahu Julie mengenai rencana perampokan. Max langsung mengajak Henry bicara empat mata sambil marah karena Henry udah bertindak gegabah. Dari sana mereka mengantar Julie ke gedung teater sambil Max menyarankan Henry agar ikut menjadi pemain karena jalur terowongan berada di balik ruang ganti artis. Henry jelas menolak saran itu, tapi Max terus memaksa dan dengan terpaksa Henry menerima karena gak ada pilihan lain. You're gonna be great, I swear to you. Beberapa saat kemudian sutradara susah bener sih ngomong sutradara teater marah-marah karena salah satu pemainnya ingin keluar. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Itu menjadi kesempatan bagi Henry agar bisa menjadi pemain. Max meminta bantuan Julie, tapi Julie menolak karena Henry bukan aktor. Tapi Julie teringat dengan omongan waktu itu dan dengan terpaksa akhirnya memberitahukan pada sutradara. Nah itu. I was getting... Gak lama Julie membawa Henry, tapi tentu sutradara itu marah-marah karena Henry gak punya pengalaman, tapi dia mencoba percaya pada Julie dan ingin melihat akting Henry. Good. Got the name right. Continue. Henry terus dimarahi, tapi ternyata Henry cukup berbakat. Henry pun dipaksa menunjukkan potensi dan secara gak diduga dia mencium Julie dan ternyata itu berhasil membuat si sutradara terpukau dengan kemampuannya. Give me a hug. Give me a hug. Pada keesokan hari, Henry dikenalkan sebagai pemain baru yang akan tampil pada pertunjukan teater. Di tengah-tengah itu Henry izin ke belakang sebentar menghampiri Max yang udah bersiap di depan dinding yang terdapat jalur terowongan. Tanpa pikir panjang, Henry langsung menghancurkan dinding itu demi menjalankan aksi perampokan. Gak lama dinding tersebut bisa dihancurkan dan dengan cepat mereka mulai memasuki terowongan. Tapi sangat disayangkan terowongan udah tertutup oleh pasir yang mengeras dan tentu butuh tambahan tim untuk membongkar pasir itu. No! Dari sana mereka pergi menuju kafe dan gak sengaja bertemu dengan Joe. Meskipun pernah dijebak, tapi Henry gak punya banyak opsi lalu mengajak Joe untuk membantu rencana perampokan. Max sempat gak yakin, tapi Max juga bingung harus gimana lagi dan terpaksa mengikuti kata Henry. Mereka pun kembali ke terowongan memastikan yang menghalangi mereka. Joe pun menyarankan sebaiknya masuk lewat pintu depan membawa amunisi, senjata, lalu menyandra para nasabah. Dengan tegas Henry menolak karena gak ingin ada orang yang terluka. Singkat cerita, Joe dan Max mulai menggali, sementara Henry fokus menghafal naskah karena gak lama lagi pertunjukan akan berlangsung. Ternyata Henry sangat menikmati perannya itu. Di malam hari mereka bertiga baru pulang dari gedung teater sambil kembali membahas rencana perampokan. Tapi tanpa disadari hal itu didengar oleh Alot. Tentu mereka takut dilaporkan, tapi secara mengejutkan Alot menawarkan diri untuk bergabung karena Alot punya dendam pribadi pada pihak bank. Wah! Alot berkata bahwa dalam berangkas terdapat uang sebanyak 12 juta dolar Amerika atau sekitar 206 miliar rupiah. Alot mau membantu karena Alot tahu kapan uang dalam berangkas masih tersedia. Max sempat ragu takut dijebak, tapi setelah tahu alasan Alot yang dendam karena dulu gak diberikan pinjaman padahal untuk biaya pengobatan sang istri, tentu Max sangat yakin bahwa adanya Alot akan sangat membantu. 1 minggu kemudian aksi perampokan pun akan dimulai, tapi Henry mendapat masalah karena melihat Julie terus dimarahi oleh sutradara. Henry mencoba menenangkan dan mendengar semua keluh kesah Julie. Henry meyakinkan sambil memberikan ciuman mesra bahwa Julie adalah aktris yang sangat hebat.
Di malam hari Henry didatangi Joe yang secara mengejutkan malah membawa adut. Henry hanya terdiam padahal Henry punya banyak alasan untuk menghajar adut yang telah membuatnya lama mendekam di penjara. Kedatangan adut ternyata karena diajak Joe untuk menggali, tapi dengan sombong adut gak mau menggali, bahkan meminta Max agar keluar aja jika gak mau menerimanya. Wah, gila si adut. I'm in or you're out. Terjadi ketegangan di antara mereka karena jelas Max gak terima. Max langsung ditahan oleh Henry karena bagaimanapun adut adalah temannya. Entah apa yang membuat Henry gak bisa marah dan malah menerima adut gitu aja menjadi bagian dalam rencana perampokan. Akhirnya pada keesokan hari mereka kembali menggali terowongan agar bisa cepat tembus ke brankas bank. Tiba-tiba Henry berkata bahwa dia gak bisa melanjutkan rencana perampokan, tapi Max memintanya tetap dalam rencana karena Max rela keluar dari penjara demi membantu rencana Henry. Max terus meyakinkan Henry jika perampokan harus tetap berjalan dan jangan jadi pengecut. Dari sana Henry pergi menemui Julie, memberitahu bahwa aksi perampokan harus dilakukan tepat pada malam pembukaan pertunjukan teater. Mendengar hal itu, Julie kaget karena itu berarti gak lama lagi Henry akan pergi meninggalkannya. Julie merasa sakit hati akan ditinggalkan oleh orang yang dia sayangi hanya karena melakukan perampokan, tapi Henry berjanji gak akan meninggalkan Julie, justru ingin mengajaknya pergi ke tempat impiannya, yaitu Hollywood. Seketika Julie hanya tertawa, jangankan membawanya ke Hollywood, menyeberang jalan aja Henry gak bisa, sampai-sampai dulu ditabrak oleh Julie. Tibalah di hari perampokan, terlihat gedung teater sangat ramai dengan para pengunjung. Sebelum tampil terlebih dulu Henry dan pemain lain diberikan motivasi agar menampilkan yang terbaik. Semua pemain tampak sangat senang kecuali Henry dan Julie yang harus menerima kenyataan karena mungkin mereka gak akan bertemu lagi. Gak lama pertunjukan mulai berlangsung dan dengan sangat meyakinkan Henry tampil sangat bagus. Henry berusaha fokus meskipun hati dan pikiran penuh dengan pertanyaan karena dia mulai ragu dengan rencana perampokan. Di saat yang sama, Max mendapat perintah dari Alot untuk segera beraksi karena semua uang dalam brankas udah siap. Max mulai menyabotase listrik, sedangkan Alot terus menunggu agar pihak yang mengantar uang segera keluar dari brankas. Beberapa saat kemudian, Max memberitahu Joe dan Adut untuk segera membobol bagian bawah brankas karena situasi udah aman. Saat akan beraksi, tiba-tiba Joe malah masuk angin dan membuat Adut harus sendirian menghancurkan bagian bawah brankas. Gak lama Henry dan Max mengecek pekerjaan Adut dan terlihat bahwa ruangan brankas berhasil dibobol. Tanpa menunggu lama, Henry dan Max naik merampok semua uang yang ada dan segera memasukkannya ke dalam tas karena Henry harus buru-buru kembali ke panggung. Tapi saat akan pergi, secara mengejutkan Adut menodongkan senjata bermaksud ingin mengambil alih semua uang. Tentu Max gak terima, mencoba melawan Adut tapi Max malah dihajar. Kejadian tersebut diketahui oleh Henry hingga dia sadar bahwa Adut sama sekali gak berubah dan kembali berkhianat. Come on, Eddie. We're here. We're done. Come on. Shut up, Joe. Take the... Melihat Adut semakin arogan membuat Joe kesal dan menyerang balik Adut tapi malah gak sengaja menembak Henry. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Max yang langsung menghajar Adut karena telah berani berkhianat. Mamam tah Adut. Henry kembali ke panggung dengan kaki yang pincang akibat terkena tembakan. Meskipun pertunjukan belum selesai, Henry segera keluar karena Max dan Joe udah menunggunya bersama uang-uang hasil perampokan. Di tengah perjalanan, Henry terlihat sangat gelisah meminta Joe agar menghentikan mobil. Henry memutuskan kembali ke teater karena gak mau membuat Julie kecewa, apalagi Henry berjanji akan membawanya ke Hollywood. Henry pun berpesan pada Max bahwa nanti akan menemuinya. What
Dengan kaki yang pincang, Henry berusaha kembali ke teater untuk menemui Julie sambil melakukan adegan yang terakhir. Henry muncul di tengah-tengah penonton, naik ke atas panggung, mengungkapkan semua perasaannya pada Julie. Semua penonton dibuat bertanya-tanya apakah itu bagian dari skenario atau bukan. Julie pun mencoba tetap profesional, bersikap seolah-olah lagi acting, dan mereka pun langsung berimprovisasi. Wow! Meet me in Moscow. Henry sama sekali gak terlihat berakting karena dia melakukan itu semua tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Henry meminta Julie agar menemuinya di Moskow dan setelah itu akan membawa Julie ke Hollywood. Henry pun menyatakan cintanya di hadapan banyak orang dan membuat penonton terbawa suasana meminta Julie agar nanti menemui Henry di Moskow. Akhirnya mereka pun mengakhiri pertunjukan tersebut dengan Henry sadar jika akhirnya punya tujuan hidup yang bahagia bersama orang yang dia cintai, menikmati semua uang hasil perampokan. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itu Brad, aksi dari Memang John Wick pas lagi muda. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, sampai kapanpun seorang pengkhianat akan tetap menjadi pengkhianat. Waspadalah, waspadalah.